Halo, di video ini kita akan belajar bagaimana beriklan di Facebook dari nol sampai bisa beriklan. Ya benar, kita meskipun awam dan belum mengerti sama sekali, kita ajari di video ini bagaimana caranya untuk memulai beriklan di Facebook Ads. Nah, sebelum itu kita terangkan kenapa sih harus Facebook Ads ya. Kita lihat di sini orang-orang banyak sekali yang menggunakan Facebook Ads dan memang banyak sekali keuntungannya. Kenapa harus menggunakan Facebook Ads? Pertama adalah alasannya jangkauan audiennya itu luas. Jadi kita bisa menjangkau siapapun di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Kita dari Surabaya misal kita bisa jangkau orang di Jakarta, orang di Papua, Medan, bahkan kita mau menjangkau orang di Amerika pun bisa. Seakan-akan kalau misal kita jualan pun kita nggak perlu ke Amerika. Kalau misalnya mau jualan barang ke Amerika, kita cukup pasang iklan di area Amerika dan itu bisa. Dan kelebihannya Facebook Ads itu seperti itu. Jadi kita bisa menentukan target kita di manapun kita mau. Kemudian selanjutnya selain luas, targeting juga sangat detail. Kita bisa mentarget orang-orang yang contohnya seperti ini ya, orang yang memegang HP iPhone 13 Pro itu bisa, atau orang yang kesehariannya pegang HP Xiaomi 12 Pro itu bisa. Jadi kita bisa mentarget dengan sangat detail. Kalau misal kita pakai sebar brosur yang biasa, apakah bisa? Belum tentu juga kita bisa seperti itu ya. Jadi kalau misal kita mau mentarget orang yang pegang HP, kalau konven jelas sangat kesulitan. Tapi kalau dengan Facebook kita bisa juga sampai behaviornya ya. Orang yang baru jalan-jalan, orang yang biasanya pergi ke luar negeri itu bisa. Kemudian fleksibilitas format iklan. Kita bisa lihat di sini ada berapa format iklan itu, biasanya ada yang video, ada yang video pendek, ada yang video panjang. Terus kemudian pakai flyer juga bisa, pakai tulisan saja tanpa flyer pun juga bisa. Jadi fleksibel. Dan selanjutnya kenapa banyak orang yang memilih Facebook Ads itu karena pengukuran dan analisanya yang mendalam. Ya, kita punya parameter-parameter yang bisa dilihat di Facebook Ads ya. Kemudian biaya yang efisien. Biaya efisien ini kita bisa menyesuaikan budget kita. Kita bisa mulai dari $1 ya. Kalau di sini mungkin biayanya antara 16 sampai 17.000 itu minim. Dan bisa kita pakai biaya yang minim itu. Jadi kita sesuaikan mau biaya minim atau mau biaya yang budget yang agak besar bisa. Jadi kita bisa menyesuaikan budget. Kemudian selanjutnya sangat mudah digunakan dan fleksibel. Seperti yang kita tahu, kalau misal mau beriklan di Facebook itu bisa melalui HP, terus kemudian dari akun yang kita rubah dari akun biasa ke akun bisnis juga bisa beriklan. Jadi sangat fleksibel. Dan satu-satunya yang iklan itu juga kalau misal kita beriklan di Facebook ada potensi untuk viral, itu pasti ya. Kenapa? Karena kalau di sosial media yang iklan yang unik, yang lucu itu potensi viralnya besar. Oke, kita lanjut. Apa yang perlu dipersiapkan untuk beriklan? Jadi teman-teman, sebelum kita memulai untuk beriklan, apa yang harus disiapkan supaya kita bisa beriklan di Facebook Ads? Pertama, yang jelas akun Facebook harus punya. Teman-teman pasti punya ya. Kalau misal akun Facebook, kalau misal belum punya, silakan untuk mendaftar akun Facebook yang baru. Ya, caranya nanti bisa dijelaskan di video kami yang lainnya khusus untuk membuat akun Facebook. Kemudian selanjutnya yang harus disiapkan adalah akun Meta Business Manager. Nah, di sini kita akan mulai dari video tutorial ini untuk membuat akun Meta Business Manager ya. Jadi kita anggap teman-teman semua sudah punya akun Facebook personal. Kemudian selanjutnya kita juga harus menyiapkan akun fanpage atau halaman Facebook. Setelah kita menyiapkan Meta Business, kita juga harus punya akun fanpage halaman Facebook. Kalau misalnya teman-teman sudah punya semua, berarti tinggal mengikuti sesi yang selanjutnya, yaitu beriklan. Nah, ini kita langsung saja mulai praktek ya. Kita mulai praktek untuk Facebooknya. Baik teman-teman, sekarang kita akan memulai membuat iklan Facebook. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus login dulu ke akun Facebook kita. Yang di sini ya, jadi ada beberapa akun Facebook yang personal itu nggak apa-apa.
Terus kemudian setelahnya kita ketik di Google Meta Business ini ya, kita langsung muncul Meta Business ini yang paling atas, kita klik ya. Kemudian setelah itu nanti akan muncul seperti ini ya. Di sini ada login dengan Facebook atau login dengan Instagram. Nah, kita pakai login dengan Facebook saja. Nah, kemudian di sini ini akun baru kita, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, untuk pertama yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat halaman. Ini ya, kita membuat halaman. Di sini ada, kita klik di sini pengaturan bisnisnya. Kemudian akan tampil seperti ini ya. Jadi di pengaturan bisnis itu nanti ada opsi akun ini ya, pengguna, kemudian akun, kita klik yang halaman. Oke, kita langsung masuk. Nah, jika sudah, kita langsung tambahkan. Ditambahkan ini klik buat halaman baru ya, karena belum punya sama sekali halaman. Kalau misal teman-teman sudah punya halaman atau fanpage, tinggal tambahkan halaman. Oke. Nah, ini karena belum punya, kita buat halaman baru. Nah, di sini ada opsi, tinggal pilih saja mana yang paling sesuai. Contoh seperti ini ya. Sembako murah misalnya. Seperti ini. Pilih kategori, pilih saja yang sesuai dengan bisnis kita. Ini ya, toko kelontong ini ya. Kemudian alamat ini bisa diisi atau tidak boleh. Nah, ini ya, sembako murah Lumajang sudah jadi. Ini halaman kita yang baru. Oke, selanjutnya ini halaman kita ya. Nah, setelah itu untuk beriklan sebenarnya kita bisa pakai ini ya, buat iklan. Ini di dashboard kiri boleh, di pusat iklan juga boleh gitu ya. Tapi kalau saya sarankan untuk membuka Meta Business Suite ini ya, di bagian kiri. Kenapa? Karena lebih lengkap. Oke, kita buka yang ini ya, Meta Business Suite. Nah, di sini ini untuk Meta Business Suite seperti ini tampilannya. Dan untuk beriklan kita langsung klik di bagian kiri ini, dashboard kiri ini, kita klik iklan. Nah, untuk yang pertama kali membuat iklan akan muncul seperti ini ya. Ini ya. Nah, sekarang kita klik di bagian kanan pojok ini, buat iklan. Nah, teman-teman, untuk tampilannya nanti akan seperti ini ya. Ada iklan otomatis, pilih tujuan, promosikan konten gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan dulu hasil dari setiap iklan ini akan berbeda-beda ya. Jadi harus kita pahami dulu kenapa kita harus menggunakan mulai dengan otomatis, kenapa harus ini ya. Jadi coba kita bahas satu persatu. Pertama, untuk mulai dengan otomatis, ini untuk teman-teman yang memang tidak punya banyak waktu dan ingin langsung beriklan dan tinggal pencet gitu ya. Terus kemudian nanti akan diatur oleh Facebook otomatis ya. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak terlalu suka dengan ini ya. Saya tidak terlalu suka dengan mulai dengan iklan otomatis karena kita tidak bisa melakukan pengaturan-pengaturan yang menurut kita itu efektif. Oke. Sekarang untuk yang selanjutnya yang pilih tujuan ini. Nah, di pilih tujuan ini ada beberapa. Yang pertama adalah dapatkan lebih banyak telepon. Jadi di iklan ini diperuntukkan untuk iklan yang memang
tujuannya itu orang-orang supaya langsung telepon ke nomor kita. Disarankan kalau misal pakai ini untuk bisnis lokal itu bagus, untuk pemesanan jasa di kota atau wilayah tertentu itu bagus, dan harus pakai telepon ini ya teman-teman, pakai telepon yang aktif. Nah ini kalau misal teman-teman ingin mendapatkan lebih banyak langsung telepon dan tidak perlu check out online, ini direkomendasikan. Kemudian selanjutnya ini ada tujuan yang selanjutnya itu ajak lebih banyak pengunjung situs web. Nah ini yang paling favorit ya, yang paling favorit. Kenapa? Karena orang diajak dulu untuk melihat website, untuk membaca tawaran-tawaran kita, terus kemudian apa benefitnya, apa fiturnya, berapa harganya, baru kemudian mereka setelah yakin mereka membeli. Boleh juga mereka kadang tanya dari setelah membaca situs-situs kita itu. Dan juga bisa diarahkan untuk gabung ke grup atau grup Telegram gitu ya. Jadi kita diarahkan ke sini dulu. Kenapa favorit? Karena orang-orang itu yang kita iklankan di Facebook itu ya, iklan di Facebook itu orang yang cold, masih dingin. Artinya masih belum terlalu kenal dengan kita, orang yang masih tidak terlalu tertarik dengan produk kita. Kan sosmed ya, orang sosmed itu biasanya kalau di Facebook kita cuma nyari hiburan ya kan, terus kemudian lihat status teman, tiba-tiba ada iklan muncul. Artinya mereka juga nggak ini sebenarnya, nggak terlalu butuh tiba-tiba kita muncul tawarin barang. Nah artinya kalau misal kita ingin membuat orang itu kepengen, pertama baca dulu websitenya, terus kemudian kalau tertarik mereka akan lanjut untuk check out atau beli ke kita. Tapi kalau misal tidak tertarik, ya akhirnya mereka juga akan keluar sendiri gitu ya. Nah ini, nah syaratnya kalau misal di tujuan yang ini harus punya website dulu atau landing page. Ini saya sarankan ya untuk hasil yang terbaik. Kemudian untuk selanjutnya adalah promosikan konten Facebook. Ini kalau teman-teman sudah punya konten di Facebook dan ingin mempromosikannya langsung, jadi biar lebih banyak like atau viral gitu ya, itu langsung saja. Ini bisa konten video, bisa konten posting atau apapun, ini bisa dipilih. Kemudian ini ada dapatkan lebih banyak pesan. Nah untuk mendapatkan lebih banyak pesan ini tujuannya itu orang agar tanya-tanya dulu via inbox atau messenger atau via WA kalau misal itu tersambung ke nomor WA bisnis. Nah teman-teman bisa sih pakai ini, tapi biasanya kalau misal orang-orang masih belum kenal dengan produk kita itu jarang yang closing di sini ya, jarang banget. Tapi nggak apa-apa kalau misal mau coba tes pasar gitu ya, kalau ini produknya bagus atau enggak. Biasanya tes pasar dulu pakai tujuan yang ini. Kalau misal produknya bagus pasti banyak banget tuh yang DM, sampai ribuan. Dapatkan lebih banyak pesan, itu masuknya ke inbox, bisa disetting ke WA juga. Oke. Terus kemudian tujuan yang selanjutnya adalah promosikan halaman. Nah ini kalau misal kita punya halaman baru seperti yang tadi ya, kita baru buat halaman tapi kan nggak ada yang like, nggak ada yang subscribe gitu ya. Nah kita pakai ini untuk promosikan halaman untuk mendapatkan like itu. Oke, ini boleh kalau misal untuk pertama-tama kali kita ingin beriklan. Nah untuk yang selanjutnya ini adalah tujuan dapatkan lebih banyak prospek. Nah lebih banyak prospek ini bentuknya nanti form, orang mengisi detail biodata yang lengkap. Itu orang-orang yang tertarik ya, orang-orang yang tertarik dengan produk kita, terus kemudian mereka merasa untuk butuh untuk dihubungi gitu ya. Kemudian mereka mengisi form, lebih banyak prospek. Dan ini bagus kalau misal teman-teman ingin mendapatkan banyak database, kemudian dikumpulkan dan di remarketing atau retargeting ya. Oke. Nah untuk awal biasanya kita gunakan saja yang ini ya, dapatkan lebih banyak pesan nih ya. Oke, kita klik.
terus kemudian materi iklan ya. Ini tujuannya sudah betul mendapatkan lebih banyak pesan. Kemudian materi iklan ini kalau sudah ada postingan bisa menggunakan postingan yang sudah ada. Oke. Tapi kalau misal belum ada, silakan di sini. Tadi kita tulis ya. Misal jual misal seperti ini. Nah, kemudian untuk media ini dipilih flyer atau video. Oke, flyer atau video. Kita pilih saja. Di sini ada favorit atau unggah ya, kita unggah dari mungkin di sini ya. Ada beberapa, misal ini contohnya, kita pilih gambar ini, kemudian kita klik. Berapa gambar? Kalau saya untuk awal, untuk pemula bisa pakai 1 gambar saja. Kemudian tampilannya nanti seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau misalnya di iklan itu seperti ini. Kemudian judul kita tulis saja seperti ini. Kemudian materi iklan advantage ini dicentang saja, jadi nanti Facebook akan memberikan opsi yang terbaik untuk iklan kita. Kemudian pengiriman pesan nanti kemana? Ke Messenger ya, karena kita masih belum terhubung ke Instagram. Atau kemudian untuk ini pesan nanti menuju kemana? Kita menuju ke Messenger ya. Jadi karena kita belum terhubung ke Instagram atau WhatsApp, kita hubungkan saja ke Messenger ya. Template pesan ini kalau misal teman-teman butuh untuk menjawab otomatis bisa disetting. Tapi kalau merasa yakin butuh hanya pesan manual, ini tidak perlu disetting, nggak apa-apa. Tapi ini dibiarkan saja default seperti ini, nggak apa-apa. Oke. Kemudian selanjutnya kategori iklan khusus ini adalah iklan yang khusus ya, yang butuh satu variasi khusus, biasanya untuk obat-obatan, terus kemudian untuk politik, itu kita centang di sini. Tapi kalau misalnya produk-produknya itu tidak terlalu terhubung ke produk-produk yang khusus tadi, ini tidak perlu dicentang. Nah, selanjutnya penargetan. Kita belajar untuk penargetan ya teman-teman. Ini paling penting nih, kalau misal di iklan ini yang paling penting. Kita klik di sini ya, detail pemirsa, kita edit. Nah, untuk penargetan ini saya sarankan jangan sampai terlalu luas seperti ini ya, karena kalau sembako misal ya, kita anggaplah orang yang butuh sembako itu usia yang sudah menikah, usia 25 misal ya. Kemudian apakah orang tua yang umur 65 itu melihat Facebook? Ya mungkin saja, tapi jarang. Kita pilih yang usia 45an gitu ya. Nah, ini boleh juga divariasi nanti. Misal teman-teman mau testing 2 iklan untuk usia yang pertama 25 sampai 45, kemudian iklan yang kedua untuk tes yang mana yang paling efektif ya, itu 45 sampai 65, boleh saja nanti dilihat mana yang paling efektif. Kemudian jenis kelamin kita pilih semua. Nah, ini kalau misal kita klik kota gitu ya, kita bisa contoh di sini. Kalau misal ada kota, kita bisa klik di bagian petanya. Tapi kalau misal cukup menuliskan sudah ketemu gitu ya, kayak seperti ini, itu boleh saja langsung, nanti tidak perlu setting di Google Map-nya. Kemudian nah ini kita simpan pemirsa. Sebentar kita klik ya.
Nah, setelah tadi lokasi ya, maaf tadi setelah lokasi kita harusnya pakai penargetan terperinci. Ini ya, cari minat sel sembako. Apakah ada? Tidak ada. Coba beras. Apakah ada? Nah, ini ada nih. Beras ya, atau minyak. Coba di sini toko diskon. Nah, ini ya. Toko diskon, karena kenapa kita pilih ini? Orang suka yang diskon-diskon misalnya. Orang yang suka cari yang murah-murah, kita pilih saja di sini. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau misalnya kita mau telusuri, kita klik di sini nih. Nah, ini demografi minat. Kita lihat di sini ada banyak banget. Mulai dari pendidikannya, tingkat pendidikan itu mulai dari gelar associate, doktor, magister. Kita bisa loh cuma setting iklan kita itu hanya dilihat oleh lulusan SMA saja, ya, atau sedang orang yang sekolah gitu ya, atau tidak tamat SMA, itu bisa. Oke, kita tulis saja lulusan SMA gitu ya, atau tidak tamat SMA boleh dipilih juga. Kemudian keuangan, di sini ada pendapatan, tapi kalau di Indonesia ini masih belum ya, karena ini berlakunya masih AS, jadi untuk apa namanya itu Amerika Serikat. Kemudian peristiwa penting, baru saja pindah, baru bertunangan ya. Kemudian ini menarik ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa target audiensnya sangat-sangat lengkap sekali dan detail. Nih ada hari jadinya, ada yang hubungan jarak jauh LDR gitu ya. Kemudian ada pekerjaan baru, pengantin baru 1 tahun. Ini akan ulang tahun. Jadi teman-teman bisa pilih di sini sedetail-detailnya dan disesuaikan dengan produk. Nanti produknya apa? Dulu pernah ingat nggak kalau misal teman-teman kena iklan kaos yang hari lahir itu di sini sebenarnya. Nah, ulang tahun Desember, misal ayah yang terhebat adalah yang lahir di Desember, itu pakai ini penargetannya, ya kan? Cewek yang terhebat itu yang lahir di bulan Juni, padahal ini centang semua nih, disesuaikan dengan kaosnya. Kalau misal kaosnya desainnya itu April, ya dia pakai iklannya April gitu, menarik kan? Nah, ini juga jadi teman-teman bisa diulik lagi. Di sini juga orang tua baru 12 bulan, orang tua yang memiliki anak umur sekian gitu ya. Ini keren. Jadi kalau misal produk anak-anak gitu, produk anak-anak di sini nih. Orang tua kan yang beli kan, orang tua yang beli, bukan anak-anaknya. Jadi yang kita target itu orang tua yang punya anak usia 3-5 tahun. Orang tua yang baru memiliki balita, berarti kita kasih produk seperti Pampers atau sabun balita. Nah, di sini juga ada pekerjaan, kita setting orang yang bekerja di perusahaan atau industri gitu ya. Oke, selanjutnya ke minat juga ada, kita setting di sini minatnya itu di hobinya apa. Kemudian food and drink, ini saya bahas sangat lebih lama ya, karena memang ini yang paling penting sebenarnya. Kalau misal kita beriklan ini tepat, itu lebih bagus. Ini advertising, orang yang suka dengan bisnis, ekonomi, ya, wirausaha gitu, macam-macam nih. Terus kemudian shopping fashionnya, itu yang tadi kita bilang kenapa kelebihannya Facebook itu dia sangat rinci untuk penargetannya. Kemudian untuk perilaku juga, ini aktivitas digital nih kita lihat ya, admin toko, ini bisnis baru aktif. Nih kalau misal bisnis baru aktif kurang dari 6 bulan ini ya, nanti kita yang bikin halaman ini kena target nih, karena baru bikin nih. Nah, ini admin profil bisnis Instagram, ini
browsernya loh, sampai kelihatan di sini browser Safari, berarti orang pakai iPhone ya, atau Apple. Nah, ini semua kreator banyak ya. Jadi kita lihat dari sini ada banyak sekali penargetan yang lengkap dari Facebook. Tapi saking lengkapnya kita harus hati-hati juga teman-teman, jangan terlalu detail juga. Kenapa? Karena nanti akan membatasi iklan kita. Ya anggaplah yang paling kita butuhkan itu apa sih? Kayak tadi kita butuh sembako gitu ya. Kalau sembako orang yang tinggal di wilayah ini, terus kemudian usia sekian, dia tertarik pada barang murah, suka belanja, itu aja. Jadi nggak usah terlalu detail seperti ini tinggal di Swiss. Ya kalau mau detail nggak apa-apa, tapi kalau itu sesuai dengan kebutuhan kita nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan, itu yang bakal merugikan juga, karena iklan akan terlalu sempit dan mahal jadinya. Ini ya, pengguna perangkat seluler ini ya. Ini kayak pengguna smartphone dan tablet baru. Ada yang berdasarkan merek, ada yang HTC, Samsung, Sony, ada Apple. Ini menarik nih. Ada Samsung dia. Ada yang punya Note 8. Nih. Oke. Jika sudah, sekarang kita kembali ke iklan tadi ya. Saya kira cukup ini untuk pembahasan target audiens. Untuk lebih rincinya ya, itu sudah cukup, dan kita konfirmasi. Oke, jika sudah, ini jadwal ya, ini jadwalnya. Kita setting berapa hari misalnya. Kalau misal mau terus menerus juga boleh. Kalau kapan hari, kita misal jalannya 1 bulan gitu ya. Nah, untuk jadwal iklan ini saya sarankan untuk pertama jalankan dulu selama seminggu atau 2 minggu. Kalau iklannya bagus, kita lanjut. Ya, kalau misal tidak bagus, kita cut gitu. Kita hilangkan. Nah, untuk anggarannya ini bisa mulai dari, nah ini yang paling rendah. Ini budgetnya bisa kita atur sedemikian rupa ya. Yang paling rendah itu 20.000. Nah, ini 20.000. Kemudian jadi enak kan ya, teman-teman yang punya budget terbatas ini bisa pakai 20.000 untuk beriklan. Kemudian pixel ini tidak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau misal teman-teman ingin pakai pixel itu lebih bagus. Nah, ini saya jelaskan juga di sini supaya tidak rancu ya. Pixel itu gunanya apa sih? Pixel itu sebenarnya untuk menjaring siapa yang sudah melihat iklan kita. Terus gunanya apa? Nanti kalau misal kita pakai pixel, orang yang sudah lihat iklan kita bisa kita retargeting atau remarketing pakai pixel itu. Kayak orang yang sudah pernah datang misalnya ke rumah kita daftar absen lah. Kita daftar absen, terus kemudian nanti meskipun dia sudah pulang, kita sudah punya nama nih, siapa yang pernah datang ke rumah kita. Nah, kita datangi lagi rumahnya gitu. Kita follow up gitu ya. Nah, ini kalau mau pakai pixel akan lebih bagus. Nanti kita akan bahas di video lainnya ya. Ini tidak usah dicentang dulu. Kemudian metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini teman-teman bisa menggunakan kartu ya. Kita bisa tambahkan di sini. Kalau misal tidak pakai kartu kredit, kita bisa pakai kartu debit juga di sini ya. Nah, kita lihat di sini ada opsi-opsi pembayaran untuk Facebook Ads itu sangat lengkap sekali, mulai dari kartu kredit, mulai dari bank transfer BCA, bisa pakai OVO juga, gitu ya, pakai GoPay, lengkap. Jadi tidak ada alasan teman-teman untuk tidak beriklan di Facebook karena sudah dikasih fasilitas di sini. Bank transfer pakai ATM bersama atau Prima, Bank Danamon, lengkap kan? Gitu. Nah, sekarang kita coba saja nanti kalau misal kita pakai GoPay itu seperti apa. Kita coba pakai GoPay ya. Oke.
kemudian berikutnya. Nah, ini kita bayar pakai GoPay nih supaya lebih mudah. Nah, untuk ID pajak kalau misal diminta tidak usah diisi ya, kita lewati. Jumlah yang ditambahkan ya anggaplah 50.000 aja dulu, jangan banyak-banyak. Oke. Terus kemudian kita klik berikutnya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk pembayaran GoPay itu nanti akan masuk seperti ini ya. Kita masukkan nomor HP, kemudian kita klik lanjut, nanti akan otomatis di auto debit dari GoPay kita. Gampangannya. Untuk waktunya 1 jam sebelum. Oke. Jika sudah, nanti kita langsung publikasikan teman-teman. Oke, kita publikasikan. Jika sudah ya anggaran segini, terus kemudian kita publikasikan. Kalau sudah dipublikasikan, nah ini karena kita belum bayar ya. Kalau sudah dipublikasikan, iklan kita akan muncul dalam jangka waktu kira-kira untuk biaya untuk waktu verifikasinya itu paling cepat 1 jam, tapi biasanya untuk standarnya itu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Jadi sabar saja teman-teman. Kalau misal lagi rame gitu ya, itu kadang 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Tapi kalau lagi cepat ya 1 kali 1 jam saja sudah bisa di approve itu ya. Gitu. Nanti yang muncul akan seperti ini. Oke. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah melihat video ini sampai akhir, berarti sudah bisa beriklan di Facebook Ads. Nanti saya akan jelaskan di video lainnya bagaimana cara membaca metrik, bagaimana cara membaca efektivitas dari iklan kita. Gitu ya. Terima kasih. Selamat mencoba.